Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul khamis lailatul jumu'ah tanggal 1 dari bulan Agustus 2024 bertepatan dengan malam ke-25 ke-27 dari bulan Muharram 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmi Aqidah dari pelajaran pekanan yang secara umum kita berikan kepada para santri dan secara khusus kepada para pengurus. Maka setiap hari Kamis malam Jum'ah kita memberikan kajian di Ilmil Aqidah dari kitab Lamiyah Syekhil Islam Ibnu Taimiyah berupa syair yang diakhiri dengan lam. Maka sekarang kita masuk kepada syair, masih dari syair yang pertama, Ya sa'ili an madhabi wa aqidati. Maka sebelum kita masuk dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi di random saja, karena kalau semuanya habis waktu. Siapa yang tahun kelahirannya genap, misalnya lahirnya 2010, lahirnya 2008, coba angkat tangan berapa orang? Kalau banyak ya kita kurangi. Sedikit, ada 8, 7. Qra'u. Bismillah, qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruziqal huda malil hidayati yas'alu, isma' kalam muhaqqiqin fi qawlihi, la yantani anhu wa la yatabaddalu, hubbus sahabati kullihim li madhhabun, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Bismillah, qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruziqal huda an lil hidayati yas'alu, isma' kalama muhaqqiqan fi qawlihi, la yantani anhu wa la yatabaddalu, hubbus sahabati kulluhum li madhhabun, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Bismillah. Ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, la yantani anhu wa la yatabaddalu, hubbu as-sahabati kullihim li madhhabun, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Bismillah, qala Syekhul Islam rahimahullah ta'ala, ya sa'ili an madhhabi wa aqidati, ruziqal huda man lil hidayati yas'alu, isma' kalama muhaqqiqin fi qawlihi, la yantani anhu wa la yatabaddalu, hubbus sahabati kullihim li madhhabu, wa mawaddatul qurba biha atawassalu. Bismillah. Qala al-muallif Syekhul Islam rahimahullah, Ya sa'ili an madhabi wa aqidati, wahai orang yang tadi bertanya tentang madhabku dan akidahku. Di pelajaran yang lalu telah kita berikan apa definisi dari akidah dan apa definisi dari madhab, dan juga apa ucapan dari Syekhul Islam ya sa'ili, di mana dia dengan penuh kebaikan memanggil dari orang yang bertanya, menandakan penuh perhatian untuk memberikan jawaban. Maka dikatakan ya sa'ili an madhabi wa aqidati. Maka di sini soal dari penanya yang menanyakan kepada Syekhul Islam bertanya tentang akidah. Dan yang diinginkan akidah di sini adalah akidah ahli sunnah wal jamaah. Dengan dalil dijawab oleh Asy-Syaikh ringkasan yang berupa syair yang akhirannya lam, yang berisikan tentang akidah ahli sunnah wal jamaah secara mukhtasar tentunya, secara ringkas.
namun padat dan berisi. Maka jika kita rujuk kepada syair-syair ini, di sini syair berbicara pertama tentang akidah ahli sunnah mencintai seluruh para sahabat. Hubbus sahabati kullihim li madhabun wa mawaddatul qurba biha atawassalu, dan mencintai dari keluarga Nabi, baik dari istrinya Nabi dan anak-anaknya Nabi dan cicit-cicitnya Nabi, dari ahlul bait. Dan juga kemudian membicarakan tentang al-asma was sifat untuk Allah Jalla wa Ala. Kemudian dijelaskan juga dari akidah fitnatul kubur dan juga ahwal yaumil qiyamah, keadaan di hari kiamat kelak, dari permasalahan al-mizan, dari permasalahan al-haud, dari permasalahan as-sirat, jembatan, dari permasalahan surga dan neraka. Maka jelas ini adalah beberapa dari intisari akidah ahli sunnah wal jamaah. Karena syair yang dibuat oleh Syekh juga sedikit, tidak mencakup dari seluruh akidah ahli sunnah, namun di sini sudah mencukupi. Kemudian tentang permasalahan pertanyaan orang yang bertanya di sini, di mana dia datang jauh-jauh untuk bertemu dengan Syekhul Islam dan meminta kepada Syekh untuk diberikan pantun ataupun diberikan intisari dari akidah ahli sunnah, dan Syekh menjawabnya dengan pantun lamiyah yang akhirannya lam. Maka ini adalah perkara yang sangat baik, yang mana dulu para sahabat Nabi, mereka pun melaksanakan safar yang jauh untuk menuntut ilmu dan untuk hanya sekedar menjawab pertanyaan-pertanyaan. Maka mereka datang dari tempat-tempat yang jauh. Seperti di antaranya hadis di mana Amr ibnu Abasah as-Sulami bertanya kepada Nabi. Maka Amr ibnu Abasah as-Sulami menanyakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam waktu dia di zaman jahiliyah. Kuntu wa ana fil jahiliyah adunnu anan nasa ala dhalalah wa annahum laisu ala syai' wa hum ya'buduna al-awthan. Fasami'tu bi rajulin bi Makkah yukhbiru akhbaron. Maka aku dulu di zaman jahiliyah, Amr ibnu Abasah ini mengingkari dari peribadatan patung-patung berhala, yang mana mereka menyembah patung yang dibuat oleh manusia. Maka aku mengira bahwa agama paganisme dari kelompok Quraisy yang ada di Arab itu sesat, bukan dalam keadaan kebenaran, di mana mereka menyembah patung-patung yang mereka bikin dan diyakini memberikan manfaat dan memberikan madarat. Kemudian dalam keadaan kebimbangan dan keraguan, aku mendengar di Makkah ada seseorang yang mengaku Nabi. Maka aku mendatangi dari jauh bertemu dengan Nabi. Faqa'atu ala rahilati faqadimtu alaihi. Maka aku menunggang kendaraanku untuk mencari yang bernama Muhammad, yang mengaku Nabi. Faqadamtu alaihi. Maka aku mendapati dia di Makkah. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mustakhfiyan jura'u alaihi qaumuhu. Fatalattaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Maka aku melihat bahwa dakwah Nabi pada saat itu dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Dan orang-orang kufar Quraisy mereka sangat gencar untuk menjauhi dakwah Nabi Muhammad.
Fatalaqqaftu hatta dakhaltu alaihi bi Makkah. Maka dengan sembunyi-sembunyi pun aku menemui Nabi di Makkah. Faqultu lahu ma anta? Qala ana nabi. Maka aku menanyakan, bagaimana sebetulnya kamu ini? Kata Nabi, ana nabi, aku adalah seorang nabi. Faqultu wa man nabi? Apa itu nabi? Qala arsani Allah. Makna nabi adalah Allah mengutusku untuk berdakwah tauhid. Faqultu bi ayyi syai'in arsalaka? Lalu apa yang Allah utus untukmu sehingga kamu menjadi utusan Allah nabi? Katanya Nabi mengatakan, arsalani bisalah ar-rahm wa kasrul authan wa an yuwahidallah la yusyriku bihi syai'a. Aku diutus untuk menyambung silaturahim di antara kaum muslimin sesamanya, wa kasril authan, dan menghancurkan patung-patung, dan menyuruh manusia menyembah just to Allah. He is the one and only. Hanya menyembah Allah, dialah zat satu-satunya. Qultu lahu faman ma'aka ala hada? Qala hurrun wa abdun. Lalu siapa yang mengikuti kamu wahai Nabi Muhammad? Hurrun wa abdun. Orang yang bebas, dan itu sedikit seperti Abu Bakar. Dan juga abdun, hamba budak seperti Bilal dan yang lainnya. Wa qala wa ma'ahu yauma idin Abu Bakar wa Bilal. Maka pada saat itu ada Abu Bakar, dia orang yang bebas, dan Bilal seorang budak. Faqultu inni muttabi'uka. Maka aku mengatakan, aku mengikuti kebenaran yang Allah berikan kepadamu, beriman, masuk Islam. Qala innaka la tastati'u dzalika yaumaka hada ala tara hali wa halan nas walakin irji ila ahlik fa idza sami'ta bi qad dhahartu fa'tini. Maka dia ingin masuk Islam dan masuk Islam zahirnya, namun dia ingin bersama Nabi, tinggal bersama Nabi di Makkah. Maka Nabi mengatakan, kamu tidak bisa, akan mencelakakan diri sendiri. Aku saja penduduk ahli Makkah, kamu lihat bagaimana keadaanku dan bagaimana keadaan manusia yang beriman kepadaku. Mereka dalam keadaan sembunyi-sembunyi. Maka kembalilah ke rumahmu, ke desamu, dan jika kamu mendengar aku telah diberikan kemenangan oleh Allah, maka kamu datang bergabung dengan kami. Maka di sini dohirnya dia masuk Islam, namun tidak duduk bersama Nabi. Qala fadahabtu ila ahli. Wa qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata. Kemudian atas perintah Nabi itu aku pulang dan masuk Islam dan mengajari manusia dari apa yang Nabi ajarkan tentang tadi menyembah hanya kepada Allah. Maka setelah Nabi berpindah hijrah ke Madinah, aku mendengarnya dan aku pun pindah ke Madinah. Maka di sini bagaimana keadaan seorang sahabi yang agung di awal waktu Amr ibnu Abasah As-Sulami masuk kepada Islam. Dan di sini dia mempunyai pertanyaan-pertanyaan yang banyak dan datang kepada Nabi langsung dan bertanya kepada Nabi, siapa kamu sebenarnya? Aku seorang Nabi. Apa itu Nabi? Utusan Allah. Allah mengutus kamu apa? Silaturahim dan menghancurkan patung berhala dan menyembah hanya kepada Allah. Maka setelah itu diberikanlah dohirnya ajaran-ajaran Islam sehingga dia bisa melaksanakan ibadah seperti sholat dan yang lainnya di kampungnya, di rumahnya, dan mengajari penduduk di daerahnya menjadi seorang muslim dan menjadi dai kepada Islam. Maka ini poin pendalilannya. Penanya ini seperti beberapa sahabat yang datang dari jauh untuk menanyakan kepada Nabi. Dan begitu pun dohirnya orang yang bertanya datang kepada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah untuk menanyakan tentang
usul i'tiqad ahli sunnati wal jamaah. Dan di sini barakallahu fikum, permasalahan orang yang bertanya tentang permasalahan agama kepada seorang alim itu ada dua sifat. Tidak sembarangan orang yang bertanya tentang agama kepada alim harus baik dan menjadi suri tauladan, tidak. Maka keadaan orang yang bertanya tentang agama kepada seorang alim ada dua sifat. Al-halatul ula mamduhun fi syariah. Yang pertama, dia terpuji. Dipuji oleh syariat. Seperti di dalam ayat Al-Quran yang telah kita lewati di dalam surat Al-Anbiya dan surat An-Nahl. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah para alim ulama jika kalian tidak mengetahui perkara-perkara agama Islam ini. Maka para alim ulama itu dimintai dari fatwa, didekati bukan dijauhi. Ada alim ulama di sekitar kalian, didekati, bukan dijauhi majelisnya, bukan dijauhi orangnya, takut dimakan atau bagaimana, tidak. Maka itulah dari keadaan orang yang alim seperti di Al-Quran, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka dia dijadikan sumber dari pertanyaan dan juga sumber dari fatwa. Dan ini yang mamduh, yang dipuji. Dan ini yang dohirnya orang yang bertanya kepada Syekhul Islam, dia memandang Syekhul Islam orang yang alim, maka dia datang dari jauh untuk bertanya. Ini keadaan yang pertama, bertanya kepada seorang alim yang terpuji. Lalu di sana sifat yang kedua apa? Bertanya kepada seorang alim ataupun mufti yang malah hukumnya muharram. Kok bisa hukumnya muharram? Dosa. Kok bisa bertanya kepada alim hukumnya muharram dan dosa? Naam. Kasu'al anita'annut wa inad la yuridu minhu faidah al-ilmiyah ila taqalluf ala nafsihi. Seperti pertanyaan-pertanyaan yang tidak ingin dia untuk menambah ilmu kecuali menambah problema. Pertanyaan-pertanyaan yang malah membuat dia menjadi terbebani dari agama yang mudah ini, maka ditanyakan dan ditanyakan sehingga bisa jadi dia menjadi berat dari ibadah. Seperti dulu di zaman Nabi, karena pada saat itu permasalahan ahkam di zaman Nabi hidup berubah-ubah. Dan Al-Quran turun. Dan wahyu masih terus ada. Selama Nabi masih hidup, Nabi berfatwa, maka turun wahyu dan Nabi menghalalkan dan mengharamkan. Maka di sini dari pertanyaan orang-orang yang masuk kepada perkara yang dilarang, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah sebagai contoh, di saat Nabi di dalam hadis yang sahih ini dari Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim berkata, "Ayyuhan nas qad faradallahu alaikumul hajja fahajju." Maka wahai manusia, Allah telah mewajibkan kepada kalian musim haji yang satu kali saja. Maka hajilah di musim haji. Maka dari ucapan ini ma'ruf, musim haji ya satu musim. Di bulan khusus Dzulhijjah, tidak ada musim yang lain kecuali di bulan itu. Kemudian disebutkan di hadis, faqala rajulun, datanglah seseorang berkata, "Aqulu amin ya Rasulullah." Apakah haji itu wajib untuk setiap tahun? Fasakata hatta qalaha salasan. Maka Nabi diam. Dan orang ini bertanya terus, apakah setiap tahun? Padahal dari segi ilmu lughatil arabiyah di saat Nabi mengatakan musim haji itu satu kali dohirnya. Tapi orang ini bertanya,
Yang mana Nabi jika menjawab iya akan menjadi berat bagi kaum muslimin. Haji itu harus setiap tahun. Maka Nabi diam. Dalam keadaan diam itu, akhirnya dijawab oleh Nabi, "Lau qultu na'am lawajabat walam istata'tum." Jika aku katakan iya, maka akan jadi wajib hukumnya. Karena Nabi pada saat itu pembuat syariah. Maka Nabi memberikan fatwa wajib dan haram. Dan jika aku katakan iya setiap tahun, maka akan diperintah kaum muslimin naik haji setiap tahunnya, bukan seumur hidup satu kali. Maka di sini dari contoh pertanyaan yang diharamkan membuat ta'annud, membuat ibadah ini menjadi lebih susah dari apa-apa yang dimudahkan oleh Allah. Lau qultu na'am lawajabat walam istata'tum. Jika aku mengatakan iya, maka akan jadi wajib. Karena Nabi masih hidup. Syariat masih berubah-ubah hukumnya. Wajib ataupun sunnah. Maka Nabi setelah itu mengatakan dalam keadaan marah, "Daruni ma taraktukum fa inna ma halaka man kana qablakum bikathratis su'al wahtilafuhum ala anbiya'ihim." Maka daruni, tinggalkan aku, mataroktukum, dari apa yang aku sebutkan. Seperti tadi, Allah telah memerintahkan naik haji satu kali seumur hidup. Kemudian kalian bertanya, apakah setiap tahun ya Rasulullah? Maka tinggalkanlah dari apa-apa yang telah aku berikan. Setiap tahun ya setiap tahun. Karena telah celaka orang-orang sebelum kalian dengan banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang ta'annud, yang membuat berat kepada agama, wahtilafuhum ala anbiya'ihim, dan banyak mereka dengan pertanyaan-pertanyaan itu ingin menyelisihi nabi-nabi mereka, maka mereka hancur dan binasa. Kemudian Nabi mengatakan, fa idza amartukum bi syai'in fa'tu minhu mastata'tum. Maka ini dijadikan kaidah, dari apa-apa yang aku perintahkan kepada kalian, maka wajib laksanakan semampu kalian. Wa manahaitukum anhu fajtanibuh. Dan apa yang aku larang, haram, jauhi. Selesai. Maka di sini, di dalam hadis yang agung ini, banyak faedah. Di antaranya pertama, daruni ma taraktukum. Tinggalkan apa yang telah aku fatwakan. Ini wajib, ini sunnah, selesai. Ini ibadah setahun sekali, ini ibadah seumur hidup, selesai. Jangan terus bertanya-tanya. Seperti tadi, ma'ruf ibadah haji secara uruf, yakni seumur hidup, satu kali sudah. Ini ditanya lagi, apakah setiap tahun? Maka Nabi mengatakan, jika aku katakan iya, akan jadi susah bagi kalian. Setiap tahun kalian harus naik haji. Padahal hanya seumur hidup. Itu makna dari hadis ini. Kemudian disebutkan di dalam hadis, daruni mataraktukum fa inna qad ahlaka man kana qablahum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafu ala anbiya'ihim. Maka awas, telah hancur umat sebelum kalian seperti al-Yahud wan Nasara, yang mana mereka banyak bertanya kepada perkara-perkara yang diwajibkan atas mereka sehingga jadi susah. Karena terus bertanya, akhirnya dijadikan susah agama oleh mereka. Dan juga karena ikhtilaf, menyelisihi dari nabi-nabi mereka, sehingga mereka hancur. Lalu bagaimana? Disebutkan di sini, caranya kita beragama adalah apa yang aku perintahkan kepada kalian, wa ma'amartukum fa'tu minhu mastata'tum. Ambillah dengan semampunya. Maksudnya seperti puasa. Jika sakit, maka boleh berbuka. Atau safar boleh berbuka. Jika tidak, sedang mukim dan sehat, wajib puasa. Maka seperti itu maknanya. Ambillah agama ini. Jika tidak mampu ada udzur, maka ikuti udzur. Seperti di dalam ayat Al-Quran tentang permasalahan puasa.
Maka barang siapa yang mangkana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa yang sakit ataupun safar maka boleh berbuka dan membayar di hari yang lalu. Itu dari agama ini. Jika diperintahkan laksanakan, kecuali ada udzur maka ikuti udzur semampu kalian. Namun apa yang dilarang maka tidak ada udzur, jauhi. Itu maknanya. Maka di dalam hadis ini menjadi pendalilan bagi kita. Di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang justru tidak terpuji. Maka ini keadaan yang kedua. Bertanya tentang agama yang malah menyebabkan dia celaka. Seperti tadi pertanyaan yang ta'annud, yang berlebih-lebihan membuat syariat ini menjadi sempit. Maka Nabi mengatakan, jika aku katakan iya setiap tahun, maka jadi sempit. Ibadah haji setiap tahun. Siapa yang mampu? Orang Makkah, Madinah saja mungkin susah. Apalagi kita yang jauh. Berapa biaya? 40 juta, 50 juta, kurang ataupun lebih. Maka seperti itu keadaannya. Dan contoh yang kedua, soal tentang agama yang dilarang juga adalah pertanyaan kepada Nabi dalam rangka istihza, dalam rangka mengolok-olok. Bertanya kepada Nabi perkara-perkara yang tidak penting ditanyakan. Maka seperti ini contohnya hadis yang datang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari Ibni Abbas. Disebutkan oleh Ibnu Abbas, kana qaumun yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istihzaan. Bahwa dulu waktu kami belajar dengan Nabi, ada orang-orang yang bertanya kepada Nabi, namun pertanyaan itu hukumnya menjadi haram. Padahal kepada Nabi bertanya. Namun kok bisa menjadi haram? Karena pertanyaannya istihzaan, mengolok-olok. Seperti apa? Fayaqulu rajul, man abi? Bertanya seorang, ya Rasulullah, siapa nama bapakku? Untuk apa menanyakan nama bapak? Dia tahu nama bapaknya. Di sini Nabi ditanya seperti itu. Wa yaqulu rajul, tudillu naqatahu, aina naqati? Kemudian ada juga orang yang hilang untanya. Waktu dia ke masjid mungkin diikat kurang kencang, hilang setelah selesai. Datang kepada Nabi, ya Rasulullah, di mana untaku? Pertanyaan apa seperti ini? Bukan pertanyaan tentang agama ataupun pertanyaan yang baik, tapi di sini pertanyaan yang tidak ada urusannya dan masuk kepada olok-olokan. Maka dari dua contoh ini, seseorang mengatakan siapa bapakku, dan seseorang mengatakan di mana untaku yang hilang ya Rasulullah. Memang Nabi Muhammad tahu bagaikan dukun di mana unta yang hilang dan seterusnya. Fa'anzalallahu fihi hadhil ayah, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Maka wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya, sedikit-sedikit bertanya kepada Nabi, yang mana in tubdalakum tasukkum. Jika kamu bertanya justru malah membuat keburukan bagi diri kalian. Maka inilah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas tentang sebab turunnya ayat ini. Maka di dalam ayat ini latas alu an asya, dilarang kita bertanya kepada Nabi. Tapi di dalam ayat Al-Anbiya tadi Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka dari dua ayat ini seakan-akan terjadi contradiction. Pertama dipuji, fas'alu ahla dzikri, tanyalah kepada orang-orang yang berilmu jika kalian tidak tahu tentang agama kalian. Naam, seperti itu. Maka datang para sahabat kepada Nabi bertanya. Dan datang di zaman now manusia-manusia kepada alim yang ada di daerahnya. Dan begitu pun di dalam ayat yang kedua ini, bahwa kita dilarang ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya, dilarang kalian bertanya kepada Nabi tentang apa-apa in tubdalakum tasukkum. Jika kamu bertanya kepadanya malah membuat kamu buruk. Dilarang untuk bertanya, tapi pertanyaannya apa yang jika dia bertanya malah membuat buruk keadaan. Seperti tadi, haji satu kali seumur hidup, malah bertanya, apakah setiap tahun? Maka Nabi marah mengatakan, jika aku katakan iya, jadi susah bagi kalian. Setiap tahun kalian naik haji.
Kemudian tadi ada yang menanyakan, siapa bapak saya namanya? Ataupun menanyakan, di mana unta saya kehilangan unta. Maka ini perkara-perkara yang pertanyaan yang tidak diperbolehkan. Maka tadi diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dan begitu pun diriwayatkan oleh Anas Ibnu Malik. Masih diriwayatkan oleh As-Sahihain, Al-Bukhari dan Muslim bahkan. Maka dari Anas, faqala rajulun man abi? Qala fulan. Maka kata Anas, ini riwayat sahabat yang lain. Kalau tadi Ibnu Abbas, ini Anas Ibnu Malik. Sama kasusnya. Datang seseorang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, man abi? Wahai Rasulullah, siapa bapakku? Kata Rasulullah, fulan. Bapak kamu ya si fulan. Kamu juga telah tahu. Maka nazalat ayat, turun ayat. Maka ayat ini diriwayatkan turunnya oleh Ibnu Abbas tadi dan yang kedua oleh Anas. La tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum. Maka di sini setiap muslim jika ingin bertanya terutama tentang agama agar melihat apa efek dari pertanyaan itu. Jika pertanyaan itu mengangkat kebodohan pada dirinya bertanya tentang akidah, fikih, itu bagus masuk ayat fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Namun jika bertanya hanya main-main seperti tadi, di mana ayahku, untaku di mana yang hilang, maka di sini akan menyebabkan keburukan dan bahkan telah datang pertanyaan yang menyebabkan keburukan. Masih diriwayatkan oleh Anas dari Sahih Muslim. Kalau tadi muttafaqun alaih, di sini berkesendirian Anas di Sahih Muslim. Lihat pertanyaannya dan lihat jawabannya. Ana rajulan qala ya Rasulullah aina abi? Maka ada orang iseng nanya, ya Rasulullah mana bapakku? Di mana bapakku? Tidak tanggung-tanggung dijawab oleh Nabi. Finnar, di api neraka. Kaget orang ini. Nanya di mana bapakku iseng, dijawabnya di api neraka. Dan Nabi di saat mengatakan api neraka ya, dia tahu perkara yang gaib. Ya sudah di api neraka, tercengang orang ini. Kenapa nanya seperti itu? Paham? Jadi tidak sembarangan bertanya tentang agama. Begitupun kepada ustadz, kepada yang lainnya. Berikanlah pertanyaan-pertanyaan yang dibutuhkan oleh dirinya. Bukan pertanyaan seperti ini. Apalagi Nabi mengetahui perkara yang gaib. Faqala Anas, ja'a rajulun faqala aina abi? Abuk finnar. Bapak kamu di api neraka. Falamma qafa da'ahu. Maka orang ini berpaling dalam keadaan sedih. Ini ucapan Nabi, bapaknya di api neraka. Padahal dia seorang muslim, sahabi ini. Maka akhirnya di saat sedih dia berpaling, maka Nabi pun memanggilnya tetap. Nah, kenapa bertanya seperti itu? Maka akhirnya di saat sini balik lagi. Faqala inna abi wa abaka finnar. Bahwa yang masuk api neraka bapakmu itu ya tidak sendirian, bapakku juga masuk api neraka. Maksudnya di sini Nabi juga sedikit ingin menghibur, tetapi karena pertanyaan yang tidak pantas ini menyebabkan dia sedih sepanjang hidup. Bapaknya di api neraka. Maksudnya seperti itu. Ya sudah, jangan sedih sini. Datang lagi. Bapak kamu dan bapakku juga masuk api neraka. Sudah, selesai. Maka di sini, di sana ada beberapa pertanyaan yang memang tidak pantas dan hukumnya menjadi buruk, haram di saat bertanya-bertanya seperti ini. Maka berapa dari orang-orang yang beristihza mengolok-olok dengan pertanyaan-pertanyaan atau pertanyaan-pertanyaan yang ingin membuat fitnah. Dari pertanyaan apa saja nanti disebarnya, lihat pendapatnya si Ustadz Fulan disebarkan. Yang tujuannya dia bertanya bukan ingin mengambil ilmu, tetapi ingin mengambil pendapat dalam permasalahan fitnah ini. Ada beberapa fitnah misalnya di antara ahli sunnah. Kemudian bagaimana pendapatmu tentang fulan atau an fulan? Akhirnya nih dia ustadz ini akhirnya kita tahu dia manhajnya seperti ini. Maka di sini kembali kepada sifat pertanyaan. Pertanyaan kepada alim tentang agama terbagi menjadi dua. Ada pertanyaan yang baik dan itu yang diinginkan mengangkat kebodohan dari dirinya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, itu dalilnya. Adapun pertanyaan yang dilarang seperti hadis-hadis yang telah lalu,
dan akhirnya turun ayat la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Maka Nabi dilarang oleh Allah agar para sahabat bertanya-tanya kepada Nabi, jika dijawab oleh Nabi bahkan membuat dia menjadi buruk. Di mana bapakku? Dia api neraka. Seperti itu. Kemudian selesai dari masalah pertanyaan. Sekarang kembali kepada mufti atau alim. Kalau tadi orang yang bertanya hukumnya ada dua, pertanyaan yang terpuji atau pertanyaan yang buruk. Dan tadi pembahasannya selesai. Sekarang kembali kepada yang ditanya dari alim dan mufti tersebut. Maka seorang alim jika dia ditanya tentang perkara itu jelas dan jawabannya pun sudah jelas dan berhubungan dengan apa yang dipertanyakan ini dia membutuhkan, maka jika dia sudah mengetahui, tidak boleh bagi dia untuk menyembunyikan ilmu. Kecuali perkara-perkara yang memang belum rajih bagi dia. Ikhtilaf yang dari dulu para salaf terjadi ikhtilaf. Ikhtilaf yang imam madhab pun ikhtilaf. Dari Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Hanifah dan Sufyan Ats-Tsauri, dan pendapat dari Ishaq ibn Rahawayh berbeda-beda. Pendapat Imam Ahmad demikian dan yang lain demikian. Misalnya telah terjadi ikhtilaf, saya belum merojehkan yang mana, itu boleh dia diberi udzur. Namun jika dia adalah perkara yang waqi' dan dia menyembunyikan, tidak mau memberikan jawaban karena ada unsur tertentu, maka ini diharamkan. Jadi bukan hanya yang bertanya yang tadi bisa haram, tetapi juga seorang mufti bisa jadi haram di saat dia menyembunyikan ilmu. Dan awas, kalimat menyembunyikan di sini bukan maknanya dia ragu-ragu kemudian dia jawab nantilah, atau dia ragu-ragu butuh kepada pembahasan, belum ketemu titik ikhtilaf ini, para ulama belum ketemu titik yang rojehnya itu, maka dikatakan wallahu a'lam. Itu tidak apa-apa. Namun perkara-perkara yang ma'ruf seperti misalnya musik haram, zina haram, selingkuh haram, ikhtilat, berkumpul bercampur laki-laki dengan perempuan haram, dan juga khulwah, berkesendirian, sawa'un kana khulwah fil ghurfah au bal khulwah bi ittisal rajul ila syakhs au risalah bal risalah ila masyayikh wa ila akhir masalan illa idza kana ma'ahu syuhud wa ila akhir. Alhasil perkara-perkara seperti itu wadih, maka hada al-mufti la budda an yujib, harus dia untuk menjawab, dan bahkan berdosa jika dia menyembunyikan dengan tujuan tertentu. Dan ini perkara ini banyak, seperti yang bertanya orang yang berduit dan selalu memberikan uang misalnya kepada dirinya, kepada mufti ini, atau membiayai dari pondoknya, kemudian bertanya dengan hasil usahanya, maka hasil usahanya bergelimang dengan riba misalnya, maka ditanyakan, aku kalau jawab berarti dia nggak akan ngasih uang lagi kepadaku karena haram, dari riba uangnya. Aku kalau berikan fatwa oh haram, ya sudah, berarti aku nggak akan dapat uang lagi dari dia. Dan tiap bulan untuk pondok pun beli beras nggak ada. Jadi gimana? Diam aja. Nggak tahu, permasalahan itu belum jelas. Tentang permasalahan riba itu ikhtilaf ulama, misalnya seperti itu. Di sini dia masuk kepada dosa menyembunyikan fatwa, menyembunyikan ilmu, dan telah datang iqab di hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Man su'ila an ilmin ya'lamuhu fakatamahu." Lihat lafadznya. Barang siapa seseorang alim, seorang mufti
ditanya an ilmin, tentang ilmu agama, ya'lamuhu, dia tahu secara persis. Namun fakatamahu, dia sembunyikan fatwa, jawaban dan seterusnya karena ada urusan yang dia inginkan. Beda, saya tadi misalkan dengan permasalahan yang khilaf, pertanyaan yang bersifat umum, bagaimana pendapatmu tentang demikian dan demikian. Waduh, khilaf para ulama semenjak dahulu tentang permasalahan ini. Maka dikatakan wallahu alam mana yang rajih, permasalahan ini khilaf. Tidak apa-apa dia tidak bisa menjawab seperti itu. Atau permasalahan yang sangat pelik, dia belum mendapatkan ilmunya, maka dia katakan wallahu a'lam, tanya kepada orang yang lain. Ini hukumnya tidak apa-apa, bisa menjawab dan tidak bisa menjawab. Namun di sini kata Nabi, man su'ila an ilmin ya'lamuhu, ini pertama, dia orangnya mengetahui tentang perkara ini. Kemudian fakatamahu, dia sembunyikan jawaban ini, tidak diberikan kepada yang bertanya karena ada sesuatu tadi. Maka uljima yaumal qiyamah bilijamin minan nar, maka dia akan uljima. Apa makna uljima bilijamin minan nar? Al-lijam adalah bagi hewan ternak yang buas seperti anjing ataupun yang lainnya, itu diberikan lijam. Lijam itu penutup mulut sehingga dia tidak bisa menggigit. Itu dia makna lijam. Untuk binatang-binatang buas seperti antum lihat misalnya kelompok dari yang mempunyai anjing-anjing buas, dari bulldog dan yang lainnya, herder, maka mereka ditutup mulutnya karena anjing-anjing ini berbahaya, bisa menggigit siapa saja. Di saat dibawa jalan-jalan sore maka harus di lisam ataupun lijam. Makna lijam, mulutnya ditutup sehingga tidak bisa menggigit. Dan begitu pun di sini. Uljima yaumal qiyamah, seorang alim ini akan ditutup mulutnya karena dia menutup fatwa. Maka al jaza min jinsil amal, balasan tergantung dari apa yang dia perbuat di dunia. Maka barang siapa yang menebar angin, dia akan menuai badai. Maka oleh sebab itu aljamahullahu yaumal qiyamah bilijamin minan nar, Allah akan menutup mulutnya sehingga tidak bisa berbicara dengan lijam dari api neraka. Iya dan billah. Hadis ini mahaluh. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi dan Imam At-Tabrani dan Al-Bazzar, yang semua sanadnya bertumpu kepada Hamad ibnu Salamah an Ali ibnil Hakam an Atha ibni Abi Rabah an Abi Hurairah. Maka sanad ini semua rijalnya thiqat kecuali Ali ibnul Hakam, dan dia Al-Bunani Al-Basri Saduq hasanul hadis. Maka hadis Abi Hurairah ini sanadnya hasan, telah dihasankan oleh Syekh kami Muhaddis Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah. Maka di hadis yang hasan ini maknanya adalah seseorang yang menyembunyikan fatwa dimintai jawaban dan dimintai pendapat dan fatwa tidak menjawab padahal dia tahu sengaja dikarenakan ada perkara tertentu, maka tidaklah kecuali di hari kiamat al jaza min jinsil amal, Allah akan membungkam mulutnya dengan lijam minan nar. Maka di sini selesai dari permasalahan pertanyaan yasaili an madhabi wa akidati. Sudah adzan atau belum? Sudah. Baru adzan ya? Bisa ditambah 1 poin lagi. Ya sudah, bapak-bapak jauh. Maka kita cukupkan pelajaran kita di sini. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanaka.